Oke, capcus, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat walafiat, cuy. Sekarang Minggu dan hari ini saya nggak pergi mancing, bro. Tapi hari ini kita akan belajar. Saya akan belajar karena saya kemarin sudah unboxing fish finder Garmin Striker 4 Plus. Kalau teman-teman semua belum tahu Garmin Striker 4 Plus itu apa, silahkan cek video saya di Cerita Mr. Amaldi. Soalnya kemarin saya sudah unboxing barangnya. Dan karena barangnya nggak bisa jalan kalau misalkan nggak ada aki, saya sudah siapkan akinya, cuy. Akinya itu dari mana ini? Aki dari Yuasa, bro. Hehehe, ini dia nih. Ini aki Yuasa, aki kering, 12 volt, 6,6 Ah. Oke, kita siapkan dulu barang-barangnya dan kita minum kopi sambil belajar. Mantap jiwa. Cet. Ini bro, barangnya ini, cuy. Nah, ini Garmin Tankesara. Terus aki. Ini akinya. Kita bakal buat video di sini aja lah. Nah, cuy, ini mejanya sudah siap. Ini dia barangnya, bro. Ini Garmin Striker 4 Plus. Ternyata, aduh, barangnya itu nggak bisa jalan kalau nggak pakai support 12 volt. Bisa aki ataupun powerbank yang sudah dimodifikasi mungkin, ya bisa lah. Ini dia, cuy. Yang kita butuh daya 12 volt. Ini saya pakai aki kering. Ini aki kering Yuasa, bro. Nah, aki kering Yuasa. Dan kita bakal coba belajar bagaimana caranya mengoperasikan. Sebelumnya saya masih bingung untuk pasang mountingnya. Itu di bagian mana, bro? Nah, kemarin saya sempat utak-atik, ternyata fungsinya ini itu untuk dudukan, cuy. Terus ini untuk powernya kita buka lagi. Sebelumnya kita minum kopi dulu, kawan. Gimana kalau kita minum kopi dulu ya? Mantap jiwa, bro. Di belakang sini itu ada dua lubang, yang satu untuk power, yang satu untuk power dan yang satu untuk transducer atau sonar. Ini dia transducernya. Nah, untuk menyalakannya kita harus pakai support aki, bro. Oke. Ini saya sudah beli pengaman, tapi kita langsung coba dulu lah pakai yang langsung ke sini, cuy. Positif merah, terus negatifnya itu yang hitam. Mana dia? Oke. Apakah nyala? Ini. Bro. Oke, nyala. Sudah nyala, cuy. Jadi karena saya tadi sudah nyobain sebentar untuk ngetes apinya apakah memang nyala atau tidak, ternyata nyala, cuy. Makanya sekarang kita tinggal pasang
apa ya namanya, ini kabelnya biar lebih aman dan lebih safety cuy, biar nanti kalau misalkan kita sambungkan ke aki dia gampang bro. Oke, yang satunya lagi ya. Nah, ini barangnya sudah siap kita pelajari, dan ini akan jadi kamera apa ya? Kamera untuk kita berinteraksi. Terus kamera yang satu kita bakal jadikan untuk kalian bisa melihat tampilan dari Garmin ini sendiri, bro. Oke cuy, kita langsung masuk ke dalamnya dan meminum kopinya. Mantap jiwa. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalamnya. Sebelumnya ini adalah tombol power, ini tombol back, ini alat atas bawah kiri kanan, terus ini agree atau exit, ini menu, dan ini waypoint kayaknya untuk menyimpan lokasi saat kita sementara jalan atau apalah. Sekarang kita nyalakan dulu ya. Kalau untuk menyalakannya ditekan agak lama cuy. Ini ada tulisan Garmin. Nah, tampilan pertama itu seperti ini. Di atas ini ada tradisional. Kalau kita pilih itu pakai tombol ini cuy. The transducer is disconnect power. Oh, artinya transducernya belum kita pasang. Jangan gegabah. Ternyata transducernya belum kita pasang kawan. Nah, kita pasang dulu kawan ya. Oke. Aduh. Oke. Nah. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah ada tampilannya cuy. Ini tampilannya seperti ini. Putih karena belum kita pasang ke air cuy. Nah, jadi kita back lagi, kita masuk ke menu apa ya, setting. Nah, di setting itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Yang pertama sistem, sebaiknya kita masuk di sistem dulu ya. Pertama itu display yang berhubungan dengan tampilan dan cahaya. Displaynya itu kita bisa mainkan backlightnya, kita bisa main ke brightnessnya itu sampai ke 100%. 100% itu tampilannya seperti ini. Mungkin biasa kita gunakan kalau misalkan lagi terik matahari bro. Nah, black color mode nya itu day dan night. Oh, kita bisa gunakan color mode color atau mode warna yang malam atau siang hari. Kita auto saja lah sesuai dengan kondisi. Terus beepers atau alarm, alarms only, on, selection and alarm. Kita bisa menseleksi ketika alarmnya berbunyi pada situasi apa saja cuy. Kita only sajalah. Terus kita ke GPS nya sky view seperti ini, view dari udara. Terus ini speed filter, ini kita auto saja dulu lah. Auto power off, artinya dia bakalan nyala kalau kita nyalain sendiri cuy. Language, kita bisa menggunakan bahasa, karena kebetulan gak ada bahasa Indonesia, terpaksa saya menggunakan bahasa kalbu alias bahasa apa ini, bahasa Inggris pastinya cuy. Karena kalau bahasa Arab saya sebenarnya tahu tapi nggak mau sombong. Sistem informasi ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan tentang software informasi. Terus untuk factory setting, factory reset ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mereset dari awal, kita tinggal tekan yes. Kita coba karena ini baru kita gunakan ya. Reset in 19, 17, 16. Oke. Dia akan menghitung. Kita reset dulu. Mungkin video ini agak panjang karena ini video belajar saya dan teman-teman juga pastinya ya. Tadi saja pertama kita sudah kena apa namanya?
transducernya belum kita pasang, makanya belum berjalan. Nah, sudah di reset, dia bakalan kembali ke menu awal. Nah, menu awalnya seperti ini. Kita disuruh untuk memilih bahasa. Terus untuk sistem unit kita bisa pakai metrik, custom temperatur. Kita bisa pakai apa ya? Temperatur Celcius, distance kita bisa pakai kilometer, visual speed kita pakai miles per hour, kita pakai kilometer per jam aja lah, soalnya Indonesia lebih sering pakai itu. Elevation kita pakai meter. Terus next, time format kita pakai yang UTC atau 24 jam. Kita pakai UTC. Shallow, yes. Oke. Terus quick draw. Oke. Sekarang kita masuk lagi di setting. Tadi kita sudah masuk di sistem simulator. Kita bisa masuk ke di menu simulator setup. Oke. Oh, jadi kita selain oke, kita coba simulatornya kayak gimana sih sebenarnya. Simulator set position. Oke. Kita back. My visual, temperature offside, alarm, alarm navigasi. Oke. Anchor drag ketika kita menurunkan jangkar, of course, tentu saja. Sistem, alarm clock, device voltage, GPS inquiry. Ini mungkin akan jarang kita pakai. Shallow water, kedalaman, deep water, water temperature, nggak usah. Vice nya mungkin ini kalau kita lihat ada ikan, nah kita bisa pakai alarm. Nah seperti itu cuy. Unit tadi sudah kita setting. Time format, UTC, position format. Oke. Not referensi. Apalagi ya. Nah, sekarang kita masuk di menu tradisional, kawan. Kita bakal lihat. Nah, menunya itu seperti ini, bro. Nah, biar lebih jelas kayak gini, cuy. Nah, kita bisa back. Nah, menunya seperti ini, cuy. Jadi, yang di atas itu, kedalaman, cuy. Ini kedalamannya ya mungkin sekitar 40 sampai 41 meter. Terus yang kedua yang di bawah sini itu adalah suhu air. Ini menunjukkan 14 derajat Celcius, 14 Celcius, 14,35 Celcius. Terus ini yang di bawah adalah kecepatan kapal kita atau saya juga nggak terlalu ngerti ya, jadi kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Ini mungkin kecepatan. Terus yang di bawah ini adalah tegangan. Yang sekarang masuk di Fishfinder ini adalah 12,7 volt. Terus yang di bawah itu adalah waktu. Sedangkan yang ini adalah tampilan dasar. Ini adalah simulator ya. Ini adalah tampilan dasar di bawah air, kawan. Jadi ini mungkin ikan atau apakah. Terus di sini itu kedalamannya, bro. Kedalaman. Nah,
kalau kita mainkan kursornya, kita bisa ngezoom kedalaman. Nah, seperti ini. Oh, kita bisa mainkan kedalamannya, cuy. Kayak gini, cuy. Jadi membaca sonar itu bukan berarti kita bisa langsung mengetahui di situ ada ikan atau tidak. Jadi kita bisa melihat aktivitas di bawah tergantung dari kedalamannya dan juga arusnya. Ini flasher, kalau nggak salah flasher ini adalah apa ya, kandungan yang ada di dasar laut. Ada yang keras, ada yang lunak. Kalau air kan termasuk lunak, jadi masih bisa ditembus sama sonar. Biasanya kodenya itu semakin kesana itu semakin padat. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi kalau di bawah sini yang kuning itu, bentar dulu. Nah, ini kita pakai split. Nah, ini dual beam, cuy. Ini kedalamannya 29. Coba kita kedalamannya 29, dan semakin ke bawah itu kandungannya itu semakin keras. Ini susah ditembus. Ini bisa saja ikan, kawan. Ini saya juga nggak ngerti amat, bro, tapi ya. Terus quick map, kita bisa menentukan lokasi sambil berjalan, cuy ya. Ini di atas adalah navigasinya, north, utara. Nantilah kita tes ya. Map tradisional. Nah, jadi ini memisahkan antara GPS dan juga fish findernya. Jadi di sebelah kiri itu adalah GPS dan di sebelah kanan itu adalah fish findernya, kawan. Nah, ini di bawah ini adalah keterangan tambahan. Kedalamannya 18 meter. Terus apa lagi ya? User data, kita bisa menentukan waypoint, jalur track, search, dan manager data. Kita bisa menyimpan data-data di situ, cuy. Oke. Sekarang kita bakal ngoprak-ngoprik dulu ya. Saya belajar dulu, habis itu saya kasih tahu ke teman-teman semua gimana cara mengoperasikannya. Mantap. Nah, oke cuy. Sekarang kita bakal coba. Ini transducernya itu sudah saya masukin ke ember yang ya, ini kalau diukur sekitar 0,6 meter lah. Ini kita bakal coba nyalain apakah memang transducernya atau sonarnya itu bekerja dengan baik, kawan. Nah, sekalian kita baca maksud dan tujuannya. Kita masuk ke tradisional. Nah, tampilannya itu seperti ini, cuy. Tampilannya itu, jadi ini kedalamannya itu adalah 0,8 meter. Terus di bawahnya itu sekitar 25,37 derajat Celcius. Input atau power yang masuk ke alat ini adalah itu 12,6 volt. Sedangkan yang di bawah tadi itu adalah waktu. Kita menggunakan waktu UTC, kawan. Nah, di sini itu adalah kedalamannya, bro. Nah, ini kedalamannya, kita bisa zoom in, zoom out. Nah, seperti ini, kawan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi karena ini kedalamannya cuma sekitar nggak nyampe 1 meter, cuy. Kalau misalkan ini tangan saya masukin ke dalam sini, apakah tampilannya akan berubah? Nah, kawan, itu dia. Nah, tampilannya bakal berubah. Tangan saya sekarang saya goyang-goyangkan, kawan. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Mungkin alat ini bakal bekerja lebih baik ketika berada di kedalaman-kedalaman yang lebih dari 10 meter, kawan. Nah, makanya membaca sonar itu ya seperti ini. Untuk warnanya sendiri tergantung dari hambatan atau pantulan yang didapat dari sonar tersebut. Ini warna biru, warna putih, warna kuning, dan warna merah.
Itu semuanya ada artinya, bro. Nah, nanti kita akan belajar bersama ya. Di bawah ini ada manual range, dia menggunakan dual beam, chirpnya itu 200 kHz. Nah, terus sekarang kita coba back flasher adalah kandungan yang ada di bawah. Nah, seperti ini kandungannya, kedalamannya itu masih acak, ada 0,6 meter. Nah, terus di sini yang putih itu ya biasanya hambatannya itu paling nggak terlalu menghambat bagi sonar. Kuning, biru, ini ada simbolnya semua kawan. Saya baru belajar juga cuy. Di sini kedalaman, water temperature, dan ini voltnya. Terus apa lagi ya? Split frekuensi. Jadi kita bisa melihat dua frekuensi yang berbeda. Yang satunya itu kita bisa melihat frekuensi yang 200 kHz, dan yang satunya itu kita bisa melihat 77 kHz juga. Semuanya manual range. Nah, oke cuy, tampilannya berbeda ya, tergantung dari chirp yang digunakan. Oke, saya masukin lagi tangan saya ya ke sini. Kita lihat. Oke, sebelum saya masukin tampilannya seperti ini kawan. Oke, saya masukin sekarang ya tangan saya. Nah, sekarang dia bakal berubah cuy. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah mencoba Garmin Striker 4 Plus ini di ember tadi cuy, dan sonarnya berfungsi dengan baik, dan tampilannya itu ya seperti itu. Kalau untuk fish finder seperti itu tampilannya. Mungkin dia akan maksimal ketika kita ada di laut atau di kedalaman-kedalaman yang lebih dalam lagi. Soalnya sonar itu dia memancarkan signal, terus nanti dia bakalan mantul kembali untuk mendapatkan data seperti itu kawan, karena tadi lokasinya kurang mendukung, hasilnya seperti itu. Namun saya juga akan terus belajar. Kalau misalkan teman-teman semua yang sudah menggunakan face finder, apalagi yang menggunakan Garmin, tolong komen di kolom komen di bawah ya, biar saya bisa belajar juga, dan teman-teman yang belum pernah bisa belajar juga. Jadi kita bisa sama-sama belajar ya kawan ya. Mr. Amarji itu mau belajar cuy, jadi ajarlah kawanmu ini. Karena sekarang kondisi cuaca sangat-sangat ekstrim, apalagi tetangga kabupaten sudah mengalami gempa bumi. Orang di kabupaten seberang di Mamuju, di Majene, dan di daerah-daerah sekitar itu kemarin sempat mendapatkan musibah saudara-saudara kita. Kita doakan supaya mereka semuanya tetap sehat, semangat. Semoga ujian ini cepat berlalu ya kawan ya. Untuk teman-teman semua yang bisa mendoakan, silahkan doakan mereka. Yang bisa membantu secara finansial, silahkan bantu saudara-saudara kita. Dan untuk teman-teman semua yang punya tenaga, kalau misalkan ada tenaga dan juga ada kesempatan, silahkan ke Mamuju untuk membantu saudara-saudara kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mendukung saya. Dan akhirnya saya sekarang dapat PR baru. Saya pusing ini mau pasang di mana cuy. Jadi teman-teman semua yang punya kayak, yang pernah pasang alat-alat kayak gini, tolonglah di komen biar saya tidak salah jalan ya kawan ya. Nah, sekarang saya tinggal mau cari Tupperware yang water resistant, yang anti air, untuk masukin akinya biar dia aman kalau misalkan kita bawa ke tengah laut. Mantap, sampai di sini dulu video dari saya. Kita ketemu di video saya yang tentang Kesara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampannya.